gaji pokok untuk golongan senior itu 12.800.000 sekian. Nah, masa pensiun, ya, jika janji kenaikan gaji oleh Presiden Prabowo dipenuhi, gaji yang diterima para pensiunan 75% menjadi 19.986 sekian kali 75% terima 14.989.766. Ini terhitung sejak tanggal dikeluarkannya nanti peraturan pemerintah atau keputusan presiden. Nah, catatan kami di sini diharapkan terhitung masa berlakunya masa pensiun gaji itu jika berkenan pemerintah itu dilakukan bersifat mundur, yaitu minimal sejak awal tahun 2025. Mas ya, dan lain-lain, nah itu bisa dihitung nanti, dan manfaat tambahan lain. Oke, lanjut. Nah, caranya Bapak Ibu dari sekarang coba mulai berhitung lah ya, supaya kita sadar gitu ya, bahwa pensiun akan datang dan kita harus persiapan. Berapa total dana yang kita miliki saat pensiun nanti? Atau yang tinggal berapa hari lagi, besok, hari ini kita punya. Dan jika saya hidup 20 tahun lagi, ya tadi kan, ternyata menurut statistik, usia hidup kita itu 70 tahun ke atas sekarang. Udah pensiun di 60 ataupun bahkan 58. Berarti masih ada 15 sampai 20 tahun. Kalau katakanlah 20 tahun, berapa dana rata-rata bulannya yang aman digunakan? Nah, hitungnya pertama misalnya dari Taspen, itu katakanlah 150 juta ini ya, yang besar. Karena ditambah misalnya ada koperasi, biasanya ada ya, kalau yang ikut koperasi dapat, kalau karena kita berarti keluar dari koperasi di dinas kita dapat. Atau ada dari kantor juga mungkin ada kadedeh dan sebagainya. Ya katakanlah ini topnya di 150 atau bahkan ada yang lebih. Kalau yang kurang dari itu tinggal tulis. Lalu DPLK jika ada tadi ya dana pensiun di luar Taspen, misalnya kita juga ikut tabungan pensiun atau asuransi yang bisa kita cairkan, katakanlah 80 juta. Lalu tabungan pribadi kita di tabungan gaji kita, deposito barangkali 50 juta. Jadi ada 280 nih ketika kita pensiun, kita punya duit 280 secara cash gitu ya. Nah ini dibagi coba untuk 20 tahun, artinya 240 bulan, maka sekitar 1.167 per bulan. Nah berarti nanti kita punya dana aman setelah pensiun itu adalah uang pensiun kita. Nah uang pensiun juga bervariasi, ada yang 3 juta, ada 4 juta, 5 juta. Ditambah ini 1 juta sekian per bulan, berarti total 6 juta. Nah cukup nggak Bapak Ibu? Nah tinggal koreksi gitu. Dengan 6 juta, 7 juta per bulan ini, kalau memang yang selama ini Bapak Ibu sudah mampu menekan pengeluarannya 6 juta, 5 juta, atau bahkan di bawah itu, aman-aman saja ketika pensiun seperti itu. Tapi kalau sekarang saya udah di atas itu, berarti kurang dong. Nah, di sinilah kita akan berbicara mengenai investasi dan wirausaha begitu ya. Dan ingat, ini juga nanti kita harus menghitung inflasi. Jadi 5 juta tahun ini mungkin cukup nih. Tapi 5 tahun lagi bisa kurang karena 5 juta tahun ini kita bisa beli beras sabulanan, bisa minyak sabulanan, bisa transportasi sabulanan. Nanti mungkin nilainya itu turun sekitar bisa tinggal 4 juta gitu ya. 4 juta setengah. Apalagi nanti 10 tahun lagi mungkin hanya tinggal setengahnya gitu karena inflasi kita tinggi. Belum lagi biaya kesehatan yang terus meningkat dan kebutuhan-kebutuhan mendesak yang bisa saja terjadi. Anak harus masih bayar kuliah ataupun butuh kerja, ngelamar, butuh modal, rumah tiba-tiba rusak, runtuh, kendaraan mogok, dan seterusnya. Ini yang harus kita. Sedangkan bayar pajak aja lumayan ternyata. PBB waktunya bersamaan dengan pajak kendaraan, ada motor, ada mobil, liroge ternyata ya. Kalau waktu dinas mah teka rasa, nah, ya honor naon bayarkan, ya honor naon bayarkan. Nah begitu pensiun itu akan menjadi tuntutan Bapak Ibu ya. Oke lanjut. Nah bagaimana mengelola dana pensiun dengan bijak? Pertama pisahkan dana untuk keperluan pokok dan investasi. Keperluan pokok apa tadi ya? Belanja dapur, belanja kesehatan, belanja rumah dan sebagainya. Lalu investasi. Jadi udah pensiun pun juga tetap harus ada investasi, artinya menyisihkan untuk modal dan sebagainya gitu. Termasuk investasi akhirat. Apa itu? Sedekah gitu ya.
zakat itu harus dipisahkan di awal, jangan sisa belanja nanti habis biasanya. Investasi akhirat juga penting kan. Bahkan itu lebih penting kalau kita sudah berpikirnya lebih jauh depan gitu. Karena di dunia mah ya sehebat-hebatnya juga ya habis ketika kita dikubur. Tapi kalau investasi akhirat justru itu yang akan kita petik ketika hidup yang lebih abadi di sana gitu ya. Nah, yang kedua hindari godaan karena begitu dapat taspen, dapat duit, wah godaannya banyak Bapak Ibu. Asal panggung harna. Wah, yang investasi itu, yang beli kulkas, yang beli motor, HP yang ganti, wah segala gitu. Gitu. Nah, yang ketiga, cari pendapatan tambahan yang sesuai dengan usia dan nilai hidup, gitu ya. Oke, lanjut. Nah, sekarang strategi investasi ataupun dan pengelolaan aset pasca pensiun nanti begitu akan masuk ke pensiun, prinsip dasarnya pertama lindungi dulu, kembangkan kemudian. Jadi amankan dulu kebutuhan pokok, dana darurat. Dana darurat itu berapa banyak sih? Idealnya sih 30% Bu ya dari gaji yang kita terima atau pendapatan kita terima tuh 30 dana darurat. Dana darurat apa sih? Tadi kesehatan tiba-tiba atau orang tua kita yang sakit bisa jadi ataupun tadi tiba-tiba kendaraan tabrak, aduh dan seterusnya, kudu ada perbaikan karena kendaraannya dibutuhkan, seterusnya. Nah itu dana-dana darurat ya. Lalu dan jangan buru-buru mencari keuntungan besar. Nah ini yang tadi begitu dapat dana taspen sekian puluh juta, sekian ratus, wah ingin langsung aja ikut nih ada koperasi ini katanya dalam sebulan dapatnya sekian, karena baru katanya langsung ikut invest. Nah, karena melihat keuntungan yang besar, ini harus tahan diri dulu. Lalu yang kedua, hindari risiko yang tak dipahami. Investasi instan itu biasanya menawarkan oh, imbal balik yang besar, tapi risikonya kadang-kadang tidak dijelaskan. Nah ini yang makanya kita harus jeli, jangan hanya bujukan emosional. Dan yang ketiga, kembangkan aset dengan nilai dan kendali pribadi. Pilih bentuk investasi yang sesuai karakter, usia, dan nilai hidup Anda. Ya, jadi investasinya yang betul kita. Ya, misalnya kalau senangnya bercocok tanam, enaknya sih di bidang pertanian. Atau senang ngurus ternak, hewan peliharaan, nah di peternakan. Tapi kalau nggak suka, jangan maksa di situ. Cari pilihan lain. Tadi ada yang bilang kos-kosan, ya itu bisa. Tapi awalnya harus dari awal modal. Bisa nggak pinjam dulu ke bank? Nah nanti ada Bang Jabar bisa menjelaskan gimana caranya supaya nanti pensiun kita punya kos-kosan. Misalnya kalau di awal itu bayar cicilannya dari uang kos yang kita terima karena kita masih punya gaji yang besar. Tapi begitu pensiun, cicilan ke bank lunas, nah sudah. Maka penerimaan dari uang kos itu menjadi penghasilan pasif income kita. Lanjut. Nah, ini ada investasi, ada wirausaha. Sekarang kita bicara investasi dulu. Ini biasanya memang sangat cocok bagi yang masih pensiunnya jauh, ya. Masih 30 lagi. Paling tidak masih 5 tahun, 10 tahun. Ibu, Bapak segera punya tabungan deposito. Tetapi di situ aman, hanya hasilnya rendah bunganya. Kadang-kadang kejar-kejaran dengan biaya administrasi, potongan pajak, dan inflasi. Sehingga ya hanya untuk, biasanya kalau tabungan itu hanya untuk kebutuhan rutin aja ya Bu ya. Untuk sabulanan, 2 bulanan, simpan di tabungan. Tapi kalau lebih dari 2 bulan, 3 bulan, geser ke deposito. Gitu ya, kalau bisa ditunda sampai 3 bulan. Nah deposito bunganya lebih tinggi dari tabungan. Aduh Pak, saya mah tidak mau berbunga, haram. Ribanya masuk ke yang syariah gitu ya, tabungan syariah, deposito syariah ada juga gitu. Sistemnya bagi hasil tuh. Lalu duit mah kepake wae Pak, masing di bank juga yang nanti dicairkan wae, pindahkan karena emas. Emas ayeuna mah aya 0,2 gram, 0,3 gram, dicicil terus lama-lama jadi 1 gram. 1 gram dikumpulkan lagi 1 gram, 2 gram, 3 gram, lama-lama 5 gram. Jadi 20 gram. Jadi sakilo kerasa pas pensiun teh. Nah, ini kelebihannya adalah tahan inflasi ya. Jadi harganya kan naik terus, tidak ada fluktuasi, fluktuasinya rendah lah. Dan ini untuk melindungi nilai jangka panjang. Jadi kalau disimpan di deposito tabungan, duit 10 juta, mungkin ada bunganya, tapi dalam 10 tahun mungkin nilainya jadi turun. Tidak 10 juta ketika kita tahun ini. 10 juta mungkin tinggal ya secara kualitatifnya tinggal 9 juta, 8 juta. Tapi kalau emas nyimpan 10 juta sekian gram,
itu ada kenaikan kalau emasnya emas batangan ya. Kalau emas hiasan boleh juga, tapi biasanya ada potongan yang lebih besar gitu. Jadi kalau untuk disimpan bagusnya emas batangan. Tapi kalau sambil dipakai nih ibu-ibu biar gaya ya nggak apa-apa pakai emas perhiasan gitu. Nah pilihan lainnya reksadana obligasi. Reksadana ini saham tapi sudah dikelola sedemikian rupa sehingga resikonya rendah. Kalau saham kan resiko tinggi, potensi tinggi gitu. Nah ini yang bawahnya mana? Obligasi, kalau obligasi itu surat hutang ke negara gitu. Ada juga obligasi syariah sekarang gitu. Jadi kita beli surat berharga, surat hutang negara itu nanti dibayarnya 3 tahun biasanya dengan nilai yang jauh bukan jauh di atas deposito lebih tinggi gitu. Nah, jadi kalau misalnya uangnya ini termasuk tabungan, sebenarnya ada tabungan berjangka ya. Jadi tabungan itu saya inginnya untuk anak sekolah atau anak kawin nanti berapa tahun lagi, 5 tahun lagi simpannya di tabungan berjangka. Jadi tidak boleh diambil, tidak bisa diambil. Atau tadi masuk ke reksadana obligasi yang 3 tahun tenornya. Sehingga nanti begitu tahun ketiga kita ambil, wah nilainya sudah jauh meningkat, gitu ya, lebih baik dari tabungan. Nah kalau yang siap beresiko tapi potensinya tinggi, masuk ke investasi saham itu bisa 10%, 100% ya kalau pintar itu. Tapi memang ilmunya harus betul-betul dikuasai dulu. Karena saham ini dan itu mungkin bagi yang awam saham itu siga judi ya. Ini beli saham di harga murah, ternyata bulan ketiga naik beruntung. Padahal sebenarnya bukan beruntung ansih, tapi memang ada hitung-hitungan yang dia pelajari dari chart-chart apa namanya grafik-grafik yang ada di pasar saham. Itu ada grafik kan setiap hari per jamnya itu. Nah itu bisa dilihat kecenderungannya bahwa saham tertentu ini bakal naik dalam seminggu dan seminggu. Kalau yang sudah ahli itu bisa kehitung. Sebaliknya saham ini bakal turun, jadi segera jual. Nah ini nanti mungkin kalau yang bisa ada ngisi ini untuk belajar lebih jauh. Nah, yang terakhir itu properti sederhana. Tadi ya beli kos-kosan atau membangun kos-kosan, beli rumah, tapi untuk disewakan, bukan untuk diisi, dikontrakan atau apartemen. Nah, sehingga kita nanti punya passive income yang jangka panjang. Cuman ini adalah kalau punya modal besar ya, karena bangun ruko misalnya ataupun kos-kosan kan pasti ratusan juta ya. Bagaimana kalau tadi ke bank dulu aja pinjem nggak boleh. Nanti dibayar dari cicilan sewanya dan pas pensiun kita. Tapi berarti masa pensiunnya harus lebih lama, 20 tahun lagi, 10 tahun lagi, mungkin ketutup gitu ya. Tapi kalau sudah 2-3 tahun lagi, kayaknya kalau memang tabungan kita belum terkumpul, agak sulit untuk investasi di properti ini. Gitu. Tetapi tidak ada yang sulit sih sebenarnya kalau mau, ayo aja. Di mana ada kemauan ada jalan ya. Nah inilah investasi, lanjut.